Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Neni di Belajar Geografi Senang di Hati, karena sebaiknya belajar pakai hati. Materinya kali ini adalah desa dan kota. Oke, ada tayangan video yang bisa kalian lihat. Nah, dari tayangan tersebut kamu lihat bahwa ada aktivitas mengenai kegiatan masyarakat pada suatu wilayah. Berikutnya, di video kedua, oke, kelihatan berbeda ya aktivitasnya ya, dengan masyarakat yang tadi, pada wilayah agraris. Ini mobilnya terlihat sekali cepat gitu ya, hiruk-pikuknya terlihat dengan lebih, apa namanya, lebih terasa, oke. Nah, 2 wilayah tersebut sebetulnya adalah pengertian dari atau sebuah konsep perbedaan desa dan kota gitu ya, di mana desa adalah sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Itu adalah konsep yang disampaikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bagaimana dengan kota? Kota adalah wilayah yang kegiatan utamanya bukan pertanian. That's it, itu aja sebetulnya ya. Konsepnya kalau bukan pertanian, wilayah tersebut basic-nya adalah sebuah kota. Oke, baik, lanjut. Kita lanjut di mengenai perbedaan kondisi fisik desa dan kota, ya. Bisa dilihat pada kota, gedung-gedung yang sangat-sangat menjulang, kemudian di desa rumah yang sangat sederhana, sangat apa adanya. Jadi kondisi fisiknya tentunya sangat berbeda ya, pada desa dan kota. Bagaimana dengan mata pencaharian? Kalau kota sudah high-tech, sudah berseragam, sudah punya jam kerja, tetapi kalau desa, kamu bisa lihat tampilannya ya, apa namanya, aktivitasnya banyak di sawah, banyak kalau kalau desanya agraris ya, kalau nelayan itu otomatis banyak, berada di laut, kemudian tidak memiliki jam kerjanya dengan alam lah istilahnya. Seragam juga tidak menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan gitu. Mata pencahariannya memang tergantung ya, kalau desa ada yang agraris, ada yang nelayan, ada yang agroindustri dan sebagainya. Sedangkan kalau mata pencaharian di kota lebih heterogen, lebih beragam. Next, kondisi fisik penduduk. Kondisi fisik penduduk terlihat ya, bagaimana penduduk kota, tren saat ini memang pasti akan selalu diikuti, kemudian lebih, memperdulikan penampilan, beda dengan penduduk di desa di mana yang sangat apa adanya, sangat sangat, sangat polos istilahnya seperti itu ya, mereka tidak mementingkan penampilan memang kebutuhan tetapi bukan menjadi sebuah penunjang seperti pada kehidupan di kota. Lalu bagaimana dengan kesenian di kota dan desa? Terlihatkah perbedaannya? Tentu saja sangat terlihat pada tayangan yang telah kalian lihat seperti ini. Bagaimana di desa seninya masih tradisional, semuanya itu berkaitan dengan alam, kondisi-kondisi yang ada di desa. Atribut-atribut yang digunakan seperti kalau lagi pesta panen otomatis panen apa? Panen padi, otomatis atribut-atribut kepadiannya dipakai gitu ya. Sangat, luhur, sangat agung. Dan kalau kesenian di kota tentunya kamu lihat, eee, alat musik yang digunakan oleh masyarakat kota tentunya sudah pengaruh baratnya, westernisasinya sudah sangat terlihat ya, sangat-sangat modern dan sebagainya. Kemudian lanjut ke tempat parkir, di mana kalau kota itu lahan parkir menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, sedangkan kalau di desa, eee, bisa parkir di mana saja, tidak banyak ketersediaan yang sangat disengaja untuk lahan parkir. Lanjut di kepadatan penduduk, ya. Untuk kota sendiri kepadatan penduduknya luar biasa, jangan ditanya deh pokoknya. Untuk di desa, perbandingan wilayah dan perbandingan, apa namanya, penduduknya sangat rendah ya, sehingga kepadatan penduduknya sangat rendah. Kesejahteraan, ya, untuk desa masih banyak yang memang belum sampai pada tingkat kesejahteraan secara kesehatan. Sedangkan kalau di penduduk kota insya Allah akses menuju vaskes, fasilitas kesehatan, tenaga medis dan sebagainya itu luar biasa, masih dijangkau, masih bisa dijangkau.
Nah, ini menjadi PR kita bersama nih, bagaimana ketimpangan, apa namanya, desa dan kota bisa tercapai. Teknologi, otomatis kalau di kota touchscreen ya, one touch ya, keajaiban sentuhan dari teknologi, mau nyuci tinggal pencet, mau masak nasi tinggal pencet. Beda dengan di desa yang memang manual banyakan ya, kebanyakan walaupun sudah banyak teknologi-teknologi yang masuk ke dalam pedesaan. Well, dari 10 perbedaan desa dan kota, sebetulnya yang ingin saya capai adalah desa dan kota apa desa versus kota? Apakah si desa harus berubah menjadi kota, biar tidak terjadi versus, apa keduanya harus senantiasa berjalan beriringan gitu? Tidak tidak melupakan fungsinya, tidak melupakan statusnya sebagai desa dan kota. Jadi saling melengkapi atau si desa harus buru-buru mengejar ketertinggalannya seperti hingga bisa menjadi seperti kota. Menurut kalian yang mana nih gitu ya? Tuliskan alasanmu, kenapa sih desa tidak perlu menjadi kota gitu ya. Karena memang sebaiknya, konsep fungsi desa dan fungsi kota, berjalan beriringan ya. Jadi bukan lagi versus sebetulnya. Nah, kemukakan alasanmu pada kolom komentar kenapa sih desa tidak perlu berubah fungsi menjadi kota. Kita lihat, eee, seberapa jauh, pendapat kalian mengenai konsep desa dan kota. Oke, saya pikir cukup, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.